Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Baik Capricorn, ini adalah pembacaan yang khusus Mari tujukan bagi kamu yang saat sekarang sedang merindui seseorang ya. Nah, jadi di sini kita akan cari tahu bagaimana energinya si dia kepada dirimu untuk di saat ini. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Capricorn saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharap kebijaksanaanmu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Ini dia. Wow, ada Queen of Wands di sana, berikut ada energi dari Ace of Wands reverse. Kemudian ada energi dari Queen of Cups, kemudian ada energi dari Four of Swords, dan berikutnya ada energi dari Three of Swords. Waduh, ini orang sakit hati sama kamu. Sakit hati itu katakan karena patah hati gitu ya. Jadi berarti dengan kondisi seperti kalian saat ini, kamu kan merindui dia mungkin sebab karena kalian sedang berjarak ya. Bukan mungkin lagi ya, tapi memang begitu ya. Jadi kayak intensitasnya kamu dengan dia belakangan hari itu tuh berkurang gitu ya. Entah karena kalian baru-baru aja marahan di situ ya. Kalian baru aja bertengkar gitu ya. Nah di sana. Jadi kayak adalah ucapan-ucapannya kamu atau gestur tubuhnya kamu. Itu tuh yang bikin dia jadi kayak tertohok gitu loh ya. Jadi bisa-bisa yang kamu lakukan ini tuh sesuatu yang tidak siap untuk dia terima. Gitu, seperti kayak sentilan tiba-tiba gitu loh, tanpa dia sempat untuk ngasih bikin kuda-kuda gitu, tapi sudah ada aja serangan tanpa bayangan dari kamu gitu ya. Di sana. Jadi ini tuh lagi menderita hati dia saat sekarang gitu. Jadi ketika kamu saat sekarang merindui dia, apakah dia merindui kamu juga? Oh sangat merindui kamu gitu ya. Jadi kondisi diam-diamannya kalian ini tuh bisa dinilai oleh si dia, ini tuh gara-gara kamu gitu loh. Gara-gara kamu, bukan sebab dia. Walaupun katakan dia yang tiba-tiba ngeblokir kamu, dia yang tiba-tiba menjauh dari kamu, menghindar dari kamu. Tapi dia melakukan itu tuh bukan sebab dia tanda petik gila sendiri gitu ya, mau cari-cari perkara sendiri, enggak. Karena dia rasa kamu yang memberikan alasan, kamu yang memberikan dorongan untuk dia melakukan hal itu. Itu loh. Tapi ketika dia katakan misalnya dia saat ini ngeblokir kamu, apakah dia sedang hahaha di sana? Ya enggak juga. Enggak juga. Diam-diam di situ tuh ada rasa pedih hatinya dia. Gitu loh. Berarti ini pun sesungguhnya tidak dia inginkan gitu ya. Tapi tadi gitu loh, enggak kuat dia dengan apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu lakukan, makanya dia seperti kayak seolah-olah mau menjauh dari kamu. Tapi apakah ini kemudian akan menjauh terus? Ya enggak juga. Namun tergantung dari kamu ya. Kalau dilihat dari energinya dia, apakah masih ada keinginannya dia untuk bareng-bareng menciptakan suatu suasana yang menghasilkan sensasi bahagia dengan kamu? Masih sangat kuat. Masih sangat kuat di situ. Itu ya, belum mau ini tuh ninggalin kamu, menyudahi relationship dengan kamu, belum mau gitu loh. Walau untuk di saat ini dia lebih banyak diem gitu ya sama kamu, tapi belum. Diemnya dia itu tuh hanya dalam rangka dia sedang ngehealing diri dia sendiri ya. Dia sedang terlarut pada perasaan tidak bahagianya dia, dan kemudian ini dalam proses untuk melepaskan rasa tidak bahagia ini, gitu aja gitu ya. Kalau kamu ngedeketin dia cepetnya nih luluh hatinya, beneran gitu. Kalau kamu yang memulai gitu ya, colek-colek dia, langsungnya ini tuh akan dia respon langsung. Walaupun mungkin responnya dia belum yang respon hangat seperti biasa gitu ya, tapi dia tidak akan mengabaikan kamu itu, tidak. Dia nggak akan masa bodoh, mampus lah situ kamu chatting aku, udah aku diemin aja gitu, enggak bakalan gitu dianya Capricorn itu ya. Mungkin dia kayak, ih Capricorn chatting aku, balas nggak ya, nanti
beberapa saat, udahlah balas aja, gitu tuh dianya di sana. Jadi kamu kangen, dia pun di sana, di situ tuh kangen juga tuh, gitu loh ya. Jadi bukan kamu seseorang aja yang ceritanya kangen-kangenan dalam hubungan asmara ini, enggak, dia juga kangen. Dia juga kangen sama kamu. Lagi nggak karu-karuan juga itu moodnya dia di sana. Memang ini orang, mari lihat, pandai ya membawakan diri. Jadi apapun yang dia rasakan di saat sekarang, ya, apapun yang dia pikirkan di saat sekarang, gitu ya, dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, bisa itu tuh dia tutupi ya, dia cover dengan kayak nunjukin bahwa oh dia lagi oke kok di sana. Karena pandai, ini dia pemain watak ini kalau mari lihat ya, pinter acting gitu loh. Ya. Juga dia tuh ya bisa ndak yang lebay. Orang tanda petik ya, tanda petik lebay. Kan mau itu tuh ada orang yang tanda petik lebay itu tuh mewartakan ke seluruh dunia. Woi, aku lagi sedih nih. Ngupload status, ketikan tulisan apa gitu ya di sosial media. Bikin foto-foto yang menunjukkan bahwa dia lagi sedih, narik perhatian gitu ya, untuk dapat empati dan simpati dari orang. Kalau dia nih, mari lihat, orangnya gengsian, gengsi ya, jaga gengsi gitu. Nggak keren menurut dia kalau orang menatap dia dengan kasihannya kamu, nggak butuh dia gitu-gitu. Dia ini ada mau nunjukin citra diri, aku kuat, aku hebat, aku mampu, semua baik-baik saja kok dalam hidupnya aku. Nggak mau dia menjual kesedihan demi menarik rasa iba dari orang. Makanya kalau kamu lihat dia kayak aktivitasnya dia makin padat, kelihatan postingan-postingannya dia keren-keren, bagus-bagus. Ya memang begitulah dirinya gitu ya. Nggak mau dia tuh nunjukin sedih-sedih gitu, nggak mau dia. Seluruh dunia harus tahu bahwa aku dalam keadaan luar biasa, gitu ya, luar biasa cemerlangnya, luar biasa bahagianya, dalam kondisi baik-baik saja. Tapi diam-diam dalam hatinya dia, ya, ada kesuntukan di sana, ada rasa sedih, ada rasa sepi, gitu ya. Terusik dia ini tuh untuk urusan cinta-cintaan. Ya, dalam artian di sini tuh dengan kamu, ya, lagi mengganggu dia, sangat mengganggu dia bahkan, gitu loh, ya. Memang seseorang ini tuh marilah tidak marah ini, hanya terluka. Jadi bawaan tuh sedih. Jadi kan ada itu kan orang habis dia sedih, terus dia marah, terus dia benci. Ini ndak, dia sedih. Ya udah cukup sedih aja gitu, nggak nambah-nambah ke yang marah, benci, jijik, muak gitu-gitu tuh ya, tidak berkembang ke sana. Makanya kata Mari, kalau kamu mau menuntaskan, mau menyelesaikan kangen-kangennya kamu ini tuh dengan dia, colek aja dikit, nanti dia pasti akan segera merespon ya. Nanti bisa itu tuh cepet dia mungkin hanya kayak 1 hari aja dia yang cemberut sama kamu, atau bisa-bisa sejam 2 jam aja kalau kamu datang dia diem-dieman sama kamu. Tapi setelah itu tuh bisa dia, udahlah ngapain juga pakai acara sedih-sedih, toh kamu yang membuat dia sedih sudah hadir kok, kamu udah colek dia kok gitu ya. Udah, kalau Madrat orang seperti ini tuh sebenarnya nggak payah-payah ya, nggak susah-susah ini mau diambil hatinya, enggak gitu. Kita nice aja dikit sama dia, udah tuh gitu ya, terjadi tuh langsung ngalir tuh interaksi, langsung hangat mesra lagi tuh. Kalau Mari lihat ya, dia bukan orang yang senang memendam kepahitan, memegang penderitaan, tidak. Kalau bisa bahagia, wah kenapa harus sedih-sedih, masih ada kayak gitu prinsipnya dia gitu ya. Maka kalau kamu kayak hanya sebatas ada aja, duduk deket aja sama dia, kalau memang masih bisa ada pertemuan gitu ya, kamu gak usah ngomong, hanya duduk deket aja, duduk aja samping dia, gak usah ngomong minta maaf kah apakah gitu ya. Hanya duduk aja, nanti dia bisa itu tuh
nyes sendiri tuh hatinya, luluh sendiri tuh, terobati sendiri juga tuh hatinya dia. Malah nanti dia, ya dari mana kamu, bisa dia nanti tuh cepet gitu ya, walaupun awal-awalnya dia mungkin apa nih kok duduk di sebelah aku gitu ya, diem 10-15 menit gitu kan, nanti masuk ke 30 menit dia yang ngomong duluan gitu loh. Nah di sana ini harusnya bukan orang yang mudah tersinggung, ini bukan orang yang mudah sakit hati nih sebenarnya, tapi jangan-jangan memang ada yang salah dari kamu ya. Coba dah introspeksi diri, bukan untuk mencari kesalahan, untuk kayak ngejudge kamu, oh kamu salah ini, enggak ya. Hanya untuk sebatas introspeksi diri. Sehingga hubungan kalian jadi tidak rumit, tidak banyak dramanya gitu loh. Kan lebih enak ya kalau hubungan tidak banyak dramanya, supaya lebih banyak sayang-sayangnya ya. Supaya lebih banyak situasi tenangnya, situasi damainya, nyamannya. Jadi berkemungkinan ini tuh awet, langgeng dalam keharmonisan. Bersama pun panjang-panjang tapi tidak harmonis, ngapain kan gitu. Jadi nggak ada salahnya ya sebagai orang dewasa kita introspeksi diri lah, kira-kiranya aku udah apa nih. Kadang-kadang kita mau luput itu, ada blind spotnya kita ya, luput kita dari menyadari hal-hal itu. Karena lagi-lagi mari bilang, ini bukan orang yang cepat tersinggung, ini bukan orang cepat tersinggung, ini bukan orang cepat sakit hati, enggak. Tapi mungkin ada yang agak kelewat ya, agak kelewat batas apa yang kamu lakukan, apa yang kamu ucapkan. Gitu loh. Enggak tukang-tukang cari perkara ini. Jadi kalau dia di sini sedang menderita hati, sakit hati, patah hati, ini tuh bukan hal yang tidak masuk akal. Pasti ada itu. Iya sih kamu ngomong kasar sama aku gitu ya, kamu omongin ini itu sama aku, pasti dia akan jawab itu dan bisa terterima. Ini energinya energi sudah dewasa kalau mari lihat ya. Jadi udah ndak kayak nona-nona ataupun anak muda yang sensi nggak jelas gitu ya, yang lagi hormonal. Enggak kayak gitu dia nih. Gitu ya. Berarti sungguh-sungguh ada sesuatu yang kemudian membuatlah ya situasi kalian lagi tidak oke sempurna sebagaimana biasanya. Tapi ya sesekali sih yang kayak gini nih perlu ya. Jadi kayak menghasilkan ruang rindu gitu kan, menghasilkan ruang rindu. Jadi kita tuh kadang-kadang butuh ya disadarkan, aku cinta nggak nih sama dia, aku memang sungguh betulan butuh nggak nih akan hadirnya dia gitu ya. Apa sih arti dari satu sama lain dalam hidup satu sama lain? Kadang-kadang memang butuh, tapi jangan sering-sering lah, jangan sering-sering kayak gini ya. Cukuplah 1 kali setahun gitu, biar sadar diri, oh aku cinta ya, kok kayaknya nggak enak ya kalau interaksinya nggak intens dengan dia, kok rasanya nggak pas ya kalau situasinya lagi tidak baik-baik saja dengan dia gitu kan. Di sana sekali setahun, sekali 2 tahun gitu-gitulah, menyadarkan kembali. Jadi ini tuh lagi agak-agak melankolis di sana. Pengen nih kalau kamu datang ngobatin hati ini gitu dianya. Pengen nih kalau kamu sadar bahwa sesuatu yang kamu lakukan itu tuh bikin aku jadi nggak enak hati. Nah di sana dia tuh ya pengen dipeluk kamu ini kalau mari lihat, maaf mungkin mari agak vulgar, tapi kayaknya pengen dipeluk ini, pengen ada physical touch ya, yang hangat mesra dengan kamu. Ya wajar ya jika kalian, apalagi jika kalian sudah rumah tangga kan, udah suami istri, physical touch itu kan penting gitu gitu loh. Jadi lagi butuh itu dari kamu. Setidaknya ya kamu menggenggam tangannya dia gitu ya, menatap dia dengan dalam,
tentu saja dengan kelembutan ya, bukan tatap dalam tapi sambil sinis gitu ya. Ya enggak gitu ya, tatap dalam dengan kelembutan gitu. Cepet nanti tetap bisa baik hatinya dia gitu ya, dan kemudian nanti bisa cepat membaik keadaan relationship-nya kalian. Nah seperti itu ya. Jadi kalau untuk sementara waktu ini, terlepas kamu mengerti atau tidak mengerti, sadar atau tidak sadar, rindu-rindu ini tuh terjadi menurut dia sebab karena kamu. Sebab karena kamu yang men-triggernya, bukan dia. Gitu loh, pembelaan dirinya ya, pembelaan diri dia. Kamu bukan dia, gitu. Ya, bisa-bisa juga gini. Sebab karena kamunya, karena entah kalian LDR-an ya, karena ada beberapa di sini mari lihat hubungannya LDR-an, jarak jauh. Jadi kadang-kadang dengan ini kan tadi, ini orangnya physical touch, love language-nya dia. Langsung hadap-hadapan dengan orang yang dia cintai, yaitu kamu. Tapi karena ada jarak di situ ya, ada jarak, jadi kayak bikin dia bisa jadi kesel nih, kok kamu malah jaraknya jauh dari dia gitu. Andaikan kamu bisa deket sama dia gitu ya, andaikan kamu bisa selalu dia akses setiap saat, setiap waktu, bukan ada perbedaan ruang dan waktu gitu ya, bisa juga di sana. Nah di sana, jadi ya kalau kamu katakan aku sedang tidak baik-baik saja nih gitu ya, karena aku merindui dia, waduh dia juga di situ demikian, sama saja gitu loh. Jadi bukan kamu aja yang galau-galau, nah si kawan ini juga galau di situ ya. Oke, Capricorn. Nah, jadi ini tuh kayak pengen kamu hadir, itu aja. Dia pengen kamu hadir. Dia pengen bisa hadir dalam hidupnya kamu hadir dalam hidupnya dia di saat ini. Biar segera lepas beban rasa rindu yang cukup menyiksa. Sebenarnya ini cukup menyiksa bagi dirinya. Itu ya. Lagi tidak kondisi baik-baik saja itu. Kalau kamu lihat dia baik-baik saja, itu tuh hanya actingnya dia doang itu, topengnya dia saja, karena memang orangnya begitu, karakternya dia juga memang ya, personanya dia, jangan bilang topeng, persona aja lah biar lebih elok ya bahasanya. Oke lah, baik Capricorn, sekarang mari akan tarik koin ya, biar kita cari tahu kepada Capricorn mana pembacaan ini disampaikan. Nah ini koin berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti ya, hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya aja. Oke, mari awal dari inisial A, ada asmara, C cinta, T tali. Iya, orang ini cinta sama kamu ya. T tali, K kata, I istimewa, V vitamin, P ada panda, U usia, dan O ada orang. Masuk kita ke zodiak. Di sini ada 3 zodiak ya, energi dari Libra, energi dari Capricorn, dan energi dari Cancer hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.